Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih bersama channel kami Arif Jaya Channel. Di sini kami ingin ngasih tahu kepada Anda tentang mitos batu ular yang ada di Dusun Seruni. Inilah batu mitosnya. Maka dari itu ikutilah channel kami. Batu ini terletak di Dusun Seruni, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi. Dusun Seruni terletak di lereng Raung yang sudah menjadi persawahan yang subur. Batu ular ini sebenarnya sudah ada dan menjadi perhatian masyarakat sehingga banyak yang datang ke tempat ini untuk sekedar melihat keanehan ini. Batu ini sebelumnya berbentuk badan ular yang utuh tanpa kepala, menjalar dari bawah jurang hingga atas jurang, nampak dengan jelas. Tetapi kondisi sekarang sudah berubah, yang tinggal hanya beberapa tumpuk batu badan ular yang sudah diselimuti rumput-rumput menjalar, dan di atas bagian dekat kepala juga telah tidak terawat lagi, dan terdapat bangunan jalan menuju musola. Batu ular di Desa Seruni ini berbentuk badan ular dengan bintik-bintik menjalar di bawah jurang sampai atas tepi jurang, sedang kepalanya terdapat di Desa Wastulan, dan kepala ular tersebut diamankan oleh pihak Pemda untuk dijadikan barang sejarah sebagai koleksi museum. Menurut cerita masyarakat pada zaman dahulu, zaman kerajaan Prabu Tawang Alun, terdapat seorang janda petani yang sederhana yang bernama Sayu Wetan. Hidup pas-pasan hanya mengandalkan dari hasil padi yang cuma seperipit demi menghidupi ketiga anaknya. Tiap hari rajin ke sawah untuk menanam padi sambil membawa ketiga anaknya untuk menemani Sayu Wetan mengerjakan sawah. Sayu Wetan termasuk orang yang prihatin hingga di sela-sela pekerjaan yang menyita banyak tenaga atau yang biasa dikerjakan laki-laki dikerjakannya dengan senang hati sambil berpuasa dengan harapan yang kuat untuk menghidupi ketiga anaknya tersebut. Hari berganti dari tanam, perawatan hingga tiba musim panen. Padi menguning dengan bulir-bulir padi seperti keemasan, sehingga masyarakat memuji cara bertanam Sayu Wetan. Bagaimana tidak seorang wanita seorang diri bisa menghasilkan buah padi yang sangat memuaskan. Di hari yang cerah, Sayu Wetan dan ketiga anaknya pergi ke sawah untuk memotong padi dengan alat yang biasa dipakai, yaitu sepuh gampung. Dengan sabar Sayu Wetan mengerjakan tersebut, sementara anaknya ditinggal di pondok. Ketika Sayu Wetan asik memotong padi, datang seekor ular besar yang baru saja bertapa dari Gunung Raung. Dengan sangat bernafsu karena baru saja berpuasa, sang ular sangat bernafsu ketika melihat ada mangsa, hingga tanpa sepengetahuan Sayu Wetan yang asik menuai padi, ular besar memangsa satu persatu anak Sayu Wetan. Ketika pada saat memangsa anaknya yang kedua, anak yang ketiga melapor atau mendekati Sayu Wetan untuk melaporkan bahwa adiknya yang pertama ditelan ular. Dengan berteriak-teriak, anak ini melapor pada Sayu Wetan bahwa adik-adiknya telah dimakan ular besar. Namun karena pada saat itu angin kencang, teriakan-teriakan anaknya tidak terdengar oleh Sayu Wetan.
Sayuwetan menyangka bahwa anaknya berteriak-teriak, anaknya minta makan karena lapar. Dengan santai Sayuwetan menjawab pada anaknya yang berteriak-teriak minta tolong, "Ya tunggu dulu ya nak, ibu sebentar lagi selesai mengerjakan kerjaan ini." Akhirnya tidak terdengar lagi suara anaknya karena satu persatu habis dimakan oleh ular yang baru turun tapa dari Gunung Raung. Sayuwetan kaget kenapa tidak terdengar lagi suara anak-anaknya. Pelan-pelan Sayuwetan mendekati pondok, mau melihat anak-anaknya dan mau membuka bontotan yang dibawanya dari rumah untuk dimakan bersama-sama. Tapi alangkah terkejutnya Sayuwetan ketika yang ada di pondok adalah seekor ular yang sangat besar dengan perut buncit yang telah habis memakan anak-anaknya. Dengan geram Sayuwetan berkata, "Hai ular, kita sama-sama bertapa. Tetapi mengapa kamu melukai orang yang bertapa? Kau telah memakan ketiga anakku, maka dengan ini bertapamu semuanya sudah luntur." Maka terjadilah pertarungan antara dua makhluk yang sama-sama saling berpuasa, mencoba menentukan siapa sebenarnya yang layak dikatakan keyakinan hati yang putih pada Yang Maha Kuasa. Akhirnya dengan keyakinan hati yang putih pada Yang Maha Kuasa, Sayuwetan menggerakkan sepuh kampung yang biasa untuk memotong padi untuk digunakan sebagai senjata. Mendadak sepuh kampung bergerak sendiri mengejar-ngejar ular tersebut dan memotong-motong tubuh sang ular. Sang ular melolong minta ampun, tapi sepuh kampung terus mencincang tubuhnya. Ketika memotong leher ular, kepala ular tersebut meloncat jauh. Seketika tubuh ular menjadi batu. Tubuhnya tetap di dusun Seruni. Kepala ular terbang ke desa Wastulan. Demikianlah cerita tentang batu ular ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menghibur Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.